Bayangkan sebentar, setiap pagi Anda memegang secangkir kopi hangat. Aromanya menenangkan, rasanya pahit lembut. Sedikit gula, hanya sedikit, supaya tidak terlalu tajam. Lalu Anda menyeruputnya. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi di dalam jantung Anda detik itu juga? Apakah kopi dengan sedikit gula itu memperkuat jantung, atau diam-diam sedang merusaknya perlahan? Banyak orang minum kopi setiap hari, tapi sangat sedikit yang benar-benar memahami apa efeknya terhadap organ paling vital dalam hidupnya, jantung. Dan hari ini, saya akan jelaskan secara ilmiah, secara medis, dan secara jujur, apa yang benar-benar terjadi pada jantung Anda ketika Anda minum kopi dengan sedikit gula. Dan percayalah, di akhir video ini, Anda mungkin tidak akan memandang kopi dengan cara yang sama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Fauzan. Di channel ini kita membahas kesehatan secara jujur, ilmiah, dan mudah dipahami, supaya Anda bisa hidup lebih panjang, lebih sehat, dan lebih berkualitas. Sebelum kita mulai lebih dalam, saya ingin mengajak Anda klik tombol like, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena informasi kesehatan seperti ini bisa menyelamatkan hidup. Bukan hanya hidup Anda, tapi juga orang yang Anda cintai. Sekarang kita masuk ke inti masalah. Minum kopi sudah menjadi budaya. Di Indonesia, hampir 80% orang dewasa minum kopi secara rutin. Sebagian besar menambahkan gula, meskipun hanya sedikit. Dan banyak pasien saya berkata, "Dok, saya cuma pakai sedikit gula kok. Tiap hari sih minum kopi, tapi nggak banyak. Katanya kopi malah bagus buat jantung ya, Dok." Nah, disinilah letak kebingungannya. Karena kopi itu unik. Di satu sisi, ia mengandung antioksidan tinggi. Ia bisa meningkatkan kewaspadaan. Ia bahkan dikaitkan dengan penurunan resiko beberapa penyakit. Tapi di sisi lain, kafein bisa meningkatkan detak jantung. Gula bisa memicu lonjakan insulin, dan kombinasi keduanya bisa menjadi masalah pada kondisi tertentu. Dan yang membuatnya lebih rumit, efek kopi pada jantung tidak sama pada setiap orang. Ada yang minum 3 cangkir sehari, jantungnya baik-baik saja. Ada yang minum 1 cangkir, langsung berdebar. Kenapa bisa begitu? Karena respons tubuh terhadap kafein dipengaruhi oleh genetik, usia, kondisi pembuluh darah, riwayat hipertensi, kadar gula darah, bahkan kualitas tidur. Dan ini yang jarang dibahas. Kopi dengan sedikit gula mungkin terlihat sepele, tapi bagi sebagian orang, itu bisa menjadi pemicu. Bagi sebagian lainnya, justru menjadi pelindung. Nah, di bagian selanjutnya, saya akan menjelaskan secara sistematis apa yang sebenarnya terjadi dalam 30 menit pertama setelah Anda minum kopi dengan sedikit gula. Apa yang terjadi pada pembuluh darah? Apa yang terjadi pada tekanan darah? Apa yang terjadi pada irama jantung? Dan apa yang terjadi pada metabolisme tubuh? Dan di bagian ketiga nanti, saya akan uraikan 6 hal baik yang secara ilmiah terbukti bisa terjadi pada jantung Anda jika kopi dikonsumsi dengan cara yang benar. Tapi sebelum kita sampai ke sana, saya ingin Anda bertanya pada diri sendiri dulu. Apakah Anda minum kopi karena kebutuhan atau karena kebiasaan? Apakah Anda tahu kondisi jantung Anda saat ini? Atau Anda hanya merasa baik-baik saja? Karena sebagian besar penyakit jantung tidak datang dengan gejala yang dramatis. Ia datang pelan, diam-diam, dan seringkali baru disadari ketika sudah terlambat. Dan kabar baiknya, tubuh kita selalu memberi sinyal. Dan hari ini, saya akan bantu Anda membaca sinyal itu. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam. Apa yang sebenarnya terjadi pada jantung Anda ketika kopi dengan sedikit. Sekarang, mari kita masuk ke dalam tubuh Anda. Bayangkan Anda baru saja menyeruput kopi hangat dengan sedikit gula. Dalam hitungan menit, kafein mulai diserap melalui lambung dan usus halus. Sekitar 5-10 menit pertama, zat aktif dalam kopi sudah mulai masuk ke aliran darah. Dan disinilah proses yang menarik dimulai. Kafein bekerja dengan cara memblokir reseptor adenosin di otak. Adenosin adalah zat yang membuat Anda merasa lelah.
Ketika reseptor ini diblokir, otak menjadi lebih aktif. Sistem saraf simpatis meningkat. Tubuh masuk ke mode siaga. Akibatnya, adrenalin meningkat. Dan ketika adrenalin meningkat, jantung Anda mulai berdetak lebih cepat. Bukan karena rusak, tapi karena distimulasi. Detak jantung bisa naik 5-15 denyut per menit pada sebagian orang. Tekanan darah sistolik bisa naik 5-10 mmHg sementara. Pada orang sehat, ini biasanya tidak berbahaya. Tapi pada orang dengan hipertensi yang tidak terkontrol, lonjakan ini bisa signifikan. Sekarang kita tambahkan sedikit gula ke dalam cerita ini. Gula sederhana yang masuk ke tubuh, cepat diserap menjadi glukosa. Dalam 15-30 menit, kadar gula darah naik. Tubuh merespons dengan melepaskan insulin. Dan disinilah kombinasi unik terjadi. Kafein meningkatkan respons adrenalin, gula meningkatkan insulin dan fluktuasi glukosa. Pada sebagian orang, kombinasi ini membuat jantung terasa berdebar. Bukan selalu tanda penyakit, tapi tanda bahwa sistem kardiovaskular sedang bekerja lebih keras. Sekarang pertanyaannya, apakah ini berbahaya? Jawabannya, tergantung. Pada individu sehat tanpa penyakit jantung, diabetes, atau hipertensi, efek ini biasanya bersifat sementara. Dalam 3-4 jam, tubuh kembali stabil. Namun, pada orang usia di atas 60 tahun, pada penderita hipertensi, pada pasien dengan riwayat penyakit jantung koroner, atau gangguan irama jantung, respons ini bisa lebih kuat, karena elastisitas pembuluh darah sudah menurun. Sensitivitas terhadap kafein bisa berubah. Metabolisme gula tidak seefisien usia muda. Dan ini fakta medis yang penting. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kopi dalam jumlah moderat 1-3 cangkir per hari justru berkaitan dengan penurunan resiko penyakit jantung pada populasi umum. Tapi, efek protektif ini bergantung pada tidak berlebihan, tidak ditambah gula berlebihan, tidak diminum pada kondisi lambung kosong bagi sebagian orang, dan tidak dikombinasikan dengan gaya hidup buruk seperti merokok dan kurang tidur. Karena seringkali, bukan kopinya yang jadi masalah, tapi pola hidup secara keseluruhan. Sekarang, saya ingin Anda memperhatikan ini baik-baik. Jika setelah minum kopi, Anda mengalami jantung berdebar hebat, nyeri dada, sesak napas, pusing, atau detak jantung tidak teratur, itu bukan reaksi normal. Itu sinyal, dan sinyal itu tidak boleh diabaikan. Namun, ada kabar yang mungkin akan mengejutkan Anda. Karena ketika dikonsumsi dengan cara yang benar, kopi dengan sedikit gula ternyata memiliki beberapa efek baik terhadap sistem kardiovaskular. Ya, tidak selalu buruk. Bahkan dalam beberapa kondisi, justru bisa membantu. Dan di bagian berikutnya, saya akan uraikan secara detail 6 hal baik yang bisa terjadi pada jantung Anda jika kopi dikonsumsi dengan cara yang tepat. Dan yang paling penting, di akhir bagian ketiga nanti, saya akan berikan solusi praktis. Bagaimana cara minum kopi yang aman untuk jantung? Siapa yang boleh? Siapa yang harus membatasi? Dan bagaimana takarannya? Karena kuncinya bukan berhenti total, tapi bijak. Sekarang, tarik napas pelan. Kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana kopi dengan sedikit gula bisa meningkatkan detak jantung dan tekanan darah sementara. Sekarang, saya ingin Anda membuka pikiran. Karena dalam dunia medis, kita tidak menilai sesuatu hanya dari satu sisi. Dan berdasarkan berbagai studi observasional besar, termasuk penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal seperti Circulation dan Analisis Populasi Eropa, konsumsi kopi dalam jumlah moderat ternyata dikaitkan dengan penurunan risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular. Artinya apa? Artinya, kopi bukan musuh. Yang menjadi masalah adalah dosis, kondisi tubuh, dan cara konsumsinya. Sekarang kita masuk ke 6 hal baik tersebut. 1. Kopi mengandung antioksidan tinggi yang melindungi pembuluh darah. Kopi adalah salah satu sumber antioksidan terbesar dalam pola makan modern. Antioksidan seperti asam klorogenat membantu mengurangi stres oksidatif,
menurunkan peradangan kronis, melindungi lapisan endotel pembuluh darah. Dan Anda perlu tahu, kerusakan endotel adalah salah satu pemicu awal penyakit jantung koroner. Artinya, dalam jumlah moderat, kopi justru bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah. 2. Konsumsi moderat dikaitkan dengan penurunan risiko gagal jantung. Beberapa meta-analisis menunjukkan bahwa konsumsi 1 hingga 2 cangkir kopi per hari berkaitan dengan penurunan risiko gagal jantung hingga sekitar 10 hingga 15%. Mengapa? Karena kopi meningkatkan sensitivitas insulin dan metabolisme energi pada sebagian individu. Dan metabolisme yang lebih stabil berarti beban jantung lebih ringan dalam jangka panjang. 3. Meningkatkan fungsi pembuluh darah jika tidak berlebihan. Dalam dosis kecil hingga sedang, kafein dapat memperbaiki respons pembuluh darah terhadap kebutuhan oksigen. Artinya, sirkulasi darah bisa menjadi lebih efisien. Tapi ingat, jika berlebihan, efeknya bisa berbalik. Disinilah pentingnya batas. 4. Menurunkan risiko diabetes tipe 2, faktor risiko penyakit jantung. Ini sangat penting. Diabetes adalah salah satu faktor risiko utama penyakit jantung. Dan konsumsi kopi jangka panjang dalam jumlah wajar dikaitkan dengan penurunan risiko diabetes tipe 2 hingga 20 hingga 30% dalam beberapa studi populasi besar. Artinya, secara tidak langsung, kopi bisa melindungi jantung dengan cara menurunkan faktor risikonya. 5. Mendukung fungsi otak dan mengurangi stres mental. Stres kronis meningkatkan hormon kortisol. Kortisol yang tinggi terus-menerus dapat meningkatkan tekanan darah dan merusak sistem kardiovaskular. Kopi dalam jumlah moderat dapat meningkatkan mood, fokus, dan performa mental. Dan ketika stres terkontrol, jantung ikut terlindungi. 6. Meningkatkan energi untuk aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah salah satu pelindung terbaik bagi jantung. Kafein meningkatkan stamina dan motivasi untuk bergerak. Jika kopi membuat Anda lebih semangat berjalan pagi, berolahraga ringan, atau tetap aktif, maka manfaat jantungnya bisa signifikan. Sekarang, saya ingin Anda menyadari sesuatu yang sangat penting. Semua manfaat tadi berlaku jika dosis moderat, 1-2 cangkir per hari. Gula sangat minimal atau bisa tanpa gula. Tidak memiliki kondisi jantung tidak stabil. Tekanan darah terkontrol. Tidak diminum larut malam. Masalahnya bukan pada kopi. Masalahnya adalah ketika minum 4-6 cangkir sehari. Gula 2-3 sendok tiap cangkir. Kurang tidur. Jarang olahraga. Merokok. Stres tinggi. Itulah kombinasi yang berbahaya. Sekarang, saya tidak ingin Anda hanya paham teorinya. Saya ingin Anda tahu solusinya. Batasi maksimal 200 hingga 300 mg kafein per hari, sekitar 1 hingga 2 cangkir kopi hitam. Gunakan gula seminimal mungkin, atau beralih ke tanpa gula. Jangan minum kopi saat perut kosong jika Anda sensitif. Hindari kopi setelah jam 4 sore. Periksa tekanan darah secara rutin. Jika ada riwayat aritmia atau penyakit jantung, konsultasikan ke dokter sebelum konsumsi rutin. Dan sekarang, saya ingin mengunci emosi Anda di sini. Bayangkan jika sesuatu yang Anda minum setiap hari bisa menjadi pelindung jantung atau justru menjadi pemicunya. Pilihan ada di tangan Anda. Kopi bukan tentang boleh atau tidak boleh, tapi tentang bijak atau ceroboh. Dan untuk membuat ini lebih nyata, di bagian berikutnya, saya akan ceritakan satu kisah nyata dari klinik saya. Seorang pasien usia 70 tahun. Kita sebut saja Pak A. Apa yang terjadi pada jantung beliau karena kebiasaan minum kopi? Dan bagaimana akhirnya kondisi beliau berubah hanya dalam 1 bulan? Bagian ini sering membuat banyak orang tersadar. Sekitar 1 bulan yang lalu, datang ke klinik saya seorang pasien. Kita sebut saja namanya Pak A. Usianya 70 tahun. Tubuhnya masih cukup tegap. Bicaranya tenang. Beliau terlihat seperti banyak orang tua lain yang merasa dirinya baik-baik saja. Keluhan utamanya sederhana. Dok, jantung saya kok sering berdebar akhir-akhir ini ya? Tidak ada nyeri dada hebat, tidak ada pingsan, hanya berdebar. Kadang terasa lebih cepat saat pagi hari, kadang muncul setelah minum kopi.
Saya tanya pelan. Bapak minum kopi berapa kali sehari? Beliau tersenyum kecil. Cuma 2 kali, Dok. Pagi sama sore. Gula sedikit saja. Ini jawaban yang sangat umum. Lalu saya gali lebih dalam. Ternyata, kopi pagi diminum sebelum sarapan. Sore hari sekitar jam 5. Setiap cangkir pakai 1 sendok teh gula. Tidur sering lewat jam 11 malam. Tekanan darah terakhir dicek 6 bulan lalu. Kita lakukan pemeriksaan. Tekanan darah beliau saat itu 155/92 mm raksa. Nadi 96 kali per menit, sedikit tidak teratur. Saya lakukan pemeriksaan EKG. Dan hasilnya menunjukkan adanya ekstrasistol ventrikel ringan. Denyut tambahan pada jantung yang membuat sensasi berdebar. Belum masuk kategori berbahaya. Tapi tidak bisa diabaikan. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium. Hasilnya, gula darah puasa 118 mg per desiliter, pradiabetes. HbA1 6,1%, kolesterol LDL sedikit meningkat. Fungsi ginjal masih baik. Secara medis, ini kondisi yang sangat sering saya temui. Tidak gawat, tapi juga tidak normal. Saya jelaskan pada beliau dengan tenang. Pak, kopi bukan musuh. Tapi pada kondisi tekanan darah yang belum terkontrol, gula darah mulai naik, dan usia 70 tahun, sensitivitas jantung terhadap kafein bisa meningkat. Kafein merangsang sistem saraf simpatis. Tekanan darah naik sementara, denyut jantung lebih mudah terpicu. Ditambah gula kecil setiap hari, yang terlihat sepele, namun dalam jangka panjang memperberat resistensi insulin. Saya tidak melarang beliau minum kopi. Saya hanya mengatur ulang. Dan ini yang kami lakukan. Kopi hanya 1 cangkir di pagi hari, tanpa gula selama 2 minggu pertama. Tidak diminum sebelum makan. Tidak ada kopi sore. Tekanan darah dipantau setiap hari. Ditambah jalan kaki 20 menit setiap pagi. Kami juga mulai terapi ringan untuk tekanan darahnya agar stabil. 1 bulan kemudian, beliau datang kembali. Wajahnya berbeda. Lebih segar. Saya ukur tekanan darahnya, 132/82 mm air raksa. Nadi 78 kali per menit, reguler. Keluhan berdebar, hampir tidak ada. Gula darah puasa turun menjadi 105 mg per desiliter. Dan beliau berkata sesuatu yang sangat sederhana, tapi bermakna. Dok, ternyata bukan kopinya yang salah, saya yang tidak bijak. Dan disinilah poin pentingnya. Pada usia lanjut, sistem konduksi listrik jantung memang lebih sensitif. Data menunjukkan bahwa prevalensi gangguan irama ringan meningkat signifikan setelah usia 65 tahun. Selain itu, sensitivitas terhadap kafein dapat meningkat karena metabolisme hati melambat. Ditambah lagi, elastisitas pembuluh darah menurun seiring usia. Risiko hipertensi meningkat. Resistensi insulin lebih sering terjadi. Artinya, Sesuatu yang dulu aman saat usia 40 tahun, belum tentu sama efeknya di usia 70 tahun. Dan yang membuat banyak orang salah paham adalah ini. Mereka merasa selama ini baik-baik saja, lalu menganggap kebiasaan itu pasti aman. Padahal tubuh berubah, jantung berubah, pembuluh darah berubah. Pak A bukan berhenti minum kopi, beliau hanya menjadi sadar. Dan kesadaran itulah yang menyelamatkan jantungnya dari potensi gangguan yang lebih besar. Sekarang saya ingin Anda merenung sebentar. Apakah Anda seperti Pak A? Masih merasa kuat, tapi jarang cek tekanan darah? Masih minum kopi rutin, tapi tidak pernah cek gula darah? Masih merasa sehat, tapi sering mengabaikan sinyal kecil seperti berdebar? Tubuh tidak pernah berbohong. Ia hanya berbicara pelan, dan tugas kita adalah mendengarkan sebelum ia berteriak. Di bagian terakhir nanti, saya akan simpulkan semuanya, dan saya akan berikan panduan sederhana yang bisa langsung Anda praktekkan mulai besok pagi saat Anda memegang secangkir kopi. Karena tujuan saya bukan membuat Anda takut, tapi membuat Anda sadar. Dan kesadaran adalah awal dari jantung yang lebih sehat. Dari kisah Pak A, kita belajar satu hal yang sangat penting. Bukan kopinya yang berbahaya,
Bukan gulanya semata-mata yang menjadi musuh, tetapi ketidaksadaran dan kebiasaan yang tidak pernah dievaluasi. Hari ini, kita sudah memahami bersama bahwa dalam 30 menit pertama setelah minum kopi dengan sedikit gula, jantung Anda bisa mengalami peningkatan denyut dan tekanan darah sementara. Kita juga sudah membahas bahwa dalam kondisi tertentu, kopi justru memiliki manfaat, kaya antioksidan, berpotensi menurunkan risiko gagal jantung, membantu metabolisme glukosa, mengurangi risiko diabetes tipe 2, mendukung fungsi mental, meningkatkan energi untuk aktivitas fisik. Namun, semua itu berlaku dengan satu syarat besar. Dosis yang tepat, waktu yang tepat, kondisi tubuh yang terkontrol. Sekarang saya ingin Anda bayangkan sesuatu. Besok pagi, Anda bangun. Anda menuju dapur. Anda membuat secangkir kopi. Sebelum Anda menyeruputnya, Anda bertanya pada diri sendiri, apakah tekanan darah saya terkontrol? Apakah saya tidur cukup? Apakah saya benar-benar butuh kopi ini, atau hanya kebiasaan? Itulah kesadaran. Dan kesadaran itu yang membedakan antara kebiasaan yang menyehatkan dan kebiasaan yang perlahan merugikan. Sebagai dokter, saya tidak ingin Anda hidup dalam ketakutan. Saya ingin Anda hidup dalam kendali. Karena jantung Anda berdetak sekitar 100.000 kali sehari. Tanpa berhenti. Tanpa istirahat. Ia bekerja bahkan ketika Anda tidur. Dan ia hanya meminta satu hal. Dirawat dengan bijak. Jika Anda saat ini berusia di atas 60 tahun, memiliki hipertensi, memiliki diabetes atau pradiabetes, pernah mengalami gangguan irama jantung, atau sering merasakan berdebar setelah minum kopi, maka mulai hari ini, jangan abaikan sinyal kecil itu. Periksa tekanan darah Anda. Cek gula darah Anda. Diskusikan dengan dokter Anda. Karena pencegahan selalu lebih murah, lebih mudah, dan lebih ringan daripada pengobatan ketika sudah terlambat. Dan jika Anda sehat tanpa keluhan, tetaplah bijak. 1-2 cangkir kopi sehari masih dalam batas aman bagi kebanyakan orang sehat. Kurangi gula. Jangan minum terlalu malam. Tetap aktif bergerak. Ingat, kesehatan jantung bukan ditentukan oleh satu kebiasaan saja, tetapi oleh pola hidup secara keseluruhan. Kopi hanyalah salah satu bagian kecil dari gambaran besar itu. Saya ingin tahu sesuatu dari Anda. Tulis di kolom komentar, siapa nama Anda, dan Anda menonton dari kota mana, karena saya ingin mengenal Anda. Saya ingin tahu sejauh mana edukasi kesehatan ini menjangkau. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan kepada orang tua Anda, kepada pasangan Anda, kepada sahabat Anda yang tidak pernah melewatkan kopi pagi. Siapa tahu, satu informasi sederhana ini bisa menyelamatkan satu jantung. Saya Dr. Fauzan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jaga jantung Anda, jaga kebiasaan Anda. Dan ingat, sehat itu bukan kebetulan. Sehat adalah keputusan yang dibuat setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.